Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila, saya mahasiswa KKN Umpri tahun 2022 dari kelompok 30. Di sini saya sedang bersama salah satu tokoh inspiratif yang ada di Pekon Bumi Ayu. Oke, saya hai dulu sama masnya. Halo. Oke, boleh perkenalkan mas, namanya siapa? Ya, nama saya Lili Basuki, saya dari Pekon Bumi Ayu. Oke, Mas Lili ini adalah salah satu tokoh inspiratif yang ada di Pekon Bumi Ayu. Boleh diceritakan mas sekarang sedang menggeluti apa? Sekarang ini saya selain bekerja di salah satu daun kerajinan di Kabupaten Pringsewu, saya juga mempunyai brand tersendiri untuk kerajinan tangan, yaitu sulam tapis gitu. Jadi sebagai anak Lampung yang memang walaupun bukan asli berdarah Lampung, tapi saya ingin melestarikan karya-karya atau tradisi-tradisi dari Lampung tersendiri. Oke, pecinta Lampung ya mas? Pecinta Lampung. Lahir di Lampung mas? Lahir di Lampung. Oke, lahir di Lampung meskipun sukunya Jawa tapi tetap cinta Lampung ya mas? Cinta Lampung pak. Karena kita tinggalnya di Lampung. Oke, boleh diceritakan mas awal mulanya itu menggeluti tapis itu bagaimana mas? Awal itu aku tuh ketika duduk di SMP, masih sekolah SMP itu sudah memang mulai belajar untuk menapis, tapi kemudian terpotong karena mau pergi ke Bandar Lampung, terus akhirnya melalang buana lah ceritanya gitu. Terus pada tahun kisaran 2015 atau 14 itu kebetulan direkrut untuk menjadi salah satu talent untuk pameran. Nah waktu itu langsung ke Jakarta. Terus lambat laun nih setelah aku bisa memiliki pasar tersendiri, aku buka sendiri untuk tapis-tapis sesuai dengan kreativitas yang atau ide-ide yang memang dimiliki dari saya sendiri. Oke, begitu. Mungkin begitu cerita dari awal sampai sekarang ya mas. Iya. Untuk background pendidikannya sendiri ada nggak sih mas yang emang dari SD, SMP, SMA-nya itu yang emang ada ekstrakurikuler yang ada tapisnya gitu yang mas Lili ikuti? Pada dasarnya menurut aku nggak ada sih dulu waktu SD, SMP sampai SMA. Tapi karena posisinya mungkin passion ya mbak. Oh, passion. Iya, karena passion saya itu di benang dan jarum. Jadi beberapa jenis kerajinan tangan itu bisa aku kuasai. Tapi yang tidak bisa cuma rajut aja. Cuma terkhusus untuk tapis memang kebetulan aku tuh dari dulu suka desain. Suka desain kebaya, desain baju ataupun desain kain. Jadi ketika menemukan di tapis ini, saya rasa passion saya tuh pas banget gitu. Iya. Jadi ada beberapa yang memang koleksi-koleksi tapis yang tidak pada umumnya gitu pada dasarnya. Jadi sebelum di tapis ini Mas Lili ada pernah kerja di mana gitu nggak sih Mas? Pernah. Beberapa waktu aku di Bandar Lampung aku pernah bekerja sebagai kasarnya ngomong tuh kayak pembantu rumah tangga gitu loh mbak. Itu masih muda banget pada waktu itu karena waktu mau SMA pada masa itu kan nggak bisa di sini, mau ke Jawa akhirnya kepotong karena keterlambatan untuk pengiriman dokumen gitu. Jadinya aku kerja dulu, kok ternyata enak karena dapat duit. Enak kan setelah biasanya bekerja, gitu mas. Iya kan, bekerja dapat duit akhirnya kok lambat laun agak enak nih, nyaman gitu. Sampai di sana hampir 4 tahun. Terus pulang aku pernah bekerja jadi tempat di rumah makan gitu mbak. Jadi pekerja rumah makan gitulah ya. Pekerja rumah makan itu sampai kisaran hampir 3 tahunan. Terus lama-lama mbak. Cuma spot-spotnya pernah jadi tukang parkir juga. Tukang parkir boleh. 2 hari. Karena kulit saya menghitam, saya tidak bisa. Kita kan saya sedikit nggak terlalu pede lah. Intinya saya tidak berani sebenarnya pada waktu itu. Terus pindah ke tukang jahit korden. Hampir 4 tahun juga. Jadi jenjangnya lama-lama mbak. Terus baru ke tapis ini. Ternyata enak di tapis. Iya, apa perbedaannya mas sebelum ditapis sama waktu udah ditapis itu yang mas rasakan apa? Pertama begini, di tapis ini kan ide-ide itu ide aku terus kreativitas kita itu kan terpacu ya. Jadinya lama kelamaan kok banyak
aku melihat misalkan kayak aku ketika suatu saat jalan gitu lihat pohon atau lihat bunga ataupun lihat-lihat motif-motif batik-batik yang memang berasal dari Jawa kan, jadinya aku suka gitu, tertarik motif-motifnya, jadi aku gabung-gabungin di tapis ini tuh enaknya bisa berkreasi sesuai kita gitu loh Mbak, jadi enak gitu, sesuai mood gitu ya, sesuai mood juga kadang kan, sesuai mood. iya kadang juga namanya menapis ya Mbak. Ada kalanya moodnya bagus, hasilnya bagus, moodnya jelek, pasti hasilnya juga jelek. Tadi kan udah diceritain pertama jadi di rumah tangga ya Mas? Iya benar. Di rumah makan, Iya. terus jadi tukang parkir 2 hari, itu agak lama 4 tahun, 3 tahun gitu kan ya Mas? Emang umur Mas Lili sekarang ini berapa? Umur aku 31 tahun. Oh 31 tahun. Pertama bekerja itu umur 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Setelah lulus SMP itu. Jadi udah sedikit yang dari muda banget terus merasa nyaman di pekerjaan pertama karena posisinya orangnya enak. Jadi akhirnya sekarang ini jadi kayak ibu ini. Kayak saudara, jadi kayak ibu angkat, saudara angkat gitu-gitu. Enak. Oke, dari pekerjaan yang sudah dilalui, terus sekarang merambah ke tapis, di tapis ini Mas Lili udah berapa tahun sih? Dari kisaran dari sekitaran tahun 2015 ya Mbak. 2015 berarti kira-kira berapa ya? 7 tahun. 7 tahunan. Oke, udah lama juga ya Mas, 7 tahun. Untuk tapisnya sendiri biasanya pemasarannya itu di mana Mas? Ini dia. Kebetulan dan memang mungkin rezeki saya gitu ya Mbak ya. Saya banyak berkecimpung dengan orang-orang yang memang bukan dari orang pasar standar gitu ya. Karena aku ikut pameran. Sering ikut pameran, kebetulan dari pekerjaan saya di Dewan Kerajinan kan, banyak ke luar kota. Terus ke Jakarta paling banyak, terus Surabaya, Padang, Palembang. Sudah banyak sih Mbak. Kalau ke luar negeri banyak karena beberapa ketika tamu datang itu juga sering kita beli oleh-oleh dari kita kan. Terus dia memang orang-orang luar gitu. Pernah suatu ketika ini ulang tahun Pring Sewu, kayaknya 2018 atau 19 itu souvenirku itu tapisan juga itu dari aku. Itu untuk kedubes. Jadi ya kalau misalkan udah ke bawah otomatis dibawa, tapi kalau untuk pasar yang ekspor belum. Oke. Ada niatan nggak Mas untuk mengekspor tapis tercinta? Sebenarnya pingin, cuma kalau ekspor itu kan harus berskala, berjangka waktu terus-terusan. Akhirnya aku berpikir gini, mungkin nggak ekspor ya, cuma suatu saat mimpi aku tuh pingin punya atau ikut di pagelaran luar negeri, nanti pakai kain-kainku. Kebetulan kalau untuk desainer di Indonesia ada beberapa kayak Oscar Lawalata udah ambil, Didit itu. Terus kebetulan kemarin juga support dari Pemdanya bagus banget itu. Alhamdulillah. Jadi kayak Bu Kup juga suka ambil untuk para Pak tamu, kayak Pak Menteri atau desainer yang memang di Indonesia yang udah memang bagus banget. Oke. Itu. Di tapis sendiri Mas Lili kan udah hampir 7 tahun ya hampir Mas 7 ya. tahun. Kemudian ada nggak sih Mas brand yang Mas Lili keluarkan itu? Iya, brand aku Kinan Tapis gitu ya. Kinan Tapis pakai Queen. Itu ada IG-nya juga sama. Terus kalau untuk proses sekarang, proses hakinya masih berlanjut ya, karena masih proses itu agak sedikit susah gitu kan. Lama itu Mbak. 6 bulan kadang sampai setahun ini kayaknya hampir lebih dari 6 bulan kayak nggak masuk gitu. belum keluar ya. Oke, semoga hakinya cepat keluar. Terus jangan lupa guys follow IG-nya apa Mas? Follow IG saya Kinan Tapis. Oke, jangan lupa di order ya guys. Iya, harus itu. Oke, Mas Lili sendiri ada berapa karyawan di sini Mas? Aku 9 orang. 9 orang. Cukup kecil. Biasanya kalau satu produk gini pengerjaannya berapa lama? Untuk kain-kain seperti ini ini bisa 15 hari sampai 1 bulan. Terus kalau yang memakai benang asli seperti ini sedikit lebih lama, tergantung kerapatannya juga, bisa 1 bulan ini. Kalau ini kain tua Mbak, ini hampir 30 tahun.
Wah. sudah lebih lah. Terus kainnya ini sudah tidak diproduksi lagi. Oh, jadi Ini- terakhir ini Mas. Iya, Dijual kain. nggak Mas? Sebenarnya dijual kemarin udah ditawar orang tapi ternyata harganya belum nemu. Jadi Belum nemu. belum tak Berapa lepas. Mas nawarnya? Waktu itu berapa 5 juta sampai 7 juta tapi aku Wow, belum mau. mantap Belum guys. mau keluarin karena ini sayang 30 tahun. Kainnya nih, Mbak. Ini nggak diproduksi lagi. Oke. Kain-kain ini agak sedikit susah. Ada beberapa juga. Lama juga ya guys pengerjaannya. Oh. Wajar kalau mahal. Karyanya juga bagus. Oke. Ada motivasi apa sih Mas Mas Lili untuk menggeluti tapis ini buat kedepannya? Ada cita-cita apa lagi untuk tapis yang Mas Lili keluarkan dengan brand Kinan Tapis? Sebenarnya begini, pada dasarnya ketika aku berniat untuk membuka usaha ini di pertapisan ini, ingin apa ya, menambah income untuk masyarakat yang ada di sini, gitu. Jadi yang ikut bekerja pada saya itu semua adalah orang lingkungan sini semua, masih saudara, masih kerabat-kerabat gitu, tetangga. Jadi kedepannya aku pingin kalau misalkan mereka ini nanti lebih apa ya, lebih mempunyai pendapatan yang lebih untuk penambahan keluarga mereka gitu. Khususnya untuk yang ibu-ibu ya. Ya, Mas, ibu-ibu. Padahal tidak berkemungkinan untuk laki-laki juga, karena saya juga menggeluti tapis, saya bisa tapis gitu. Iya sih Mas. Tapi mungkin kalau di Pokon Bumiayu yang bapak-bapaknya mungkin udah pada kerja. Iya, benar. Jadi mungkin ibu-ibunya yang habis anaknya berangkat sekolah, habis Nah, itu nganggur mau ngapain, iya, mending napis, benar. dapat Terus- penghasilan kan Iya. gitu. Terus anak muda-mudanya juga ini lagi tak dorong supaya mereka mencintai, karena kalau kita nggak regenerasi agak susah Mbak Iya. nantinya, gitu kan. Benar. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, Kalau iya. bukan kapan? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Siapa tahu nanti loh dari kelompok 30 ya. Iya, kelompok kelompok 30 ini bisa salah satu lah bisa menggeluti tapis gitu. Jadi Amin. Oke. lumayan loh Mbak ternyata. Mahal juga ya guys, Mahal. tapi keren. Tergantung kualitasnya. Iya, kualitas. Oke. Mungkin podcastnya sampai di sini aja ya Oh, Mas. oke. Oke, terima kasih buat Mas Terima Lili. kasih. Makasih untuk waktunya Terima dan kasih. kesempatannya. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin podcast dari kami kelompok 30 sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Dari podcast kita tadi, mari kita cintai dan lestarikan warisan budaya Lampung. Mak Hamsa apalagi, Ki Mak Ganta, kapan lagi?